Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin membahas tentang membina iman dengan tekun. Setiap orang beragama itu pasti mempunyai iman. Iman setiap orang itu tidak ada yang sama. Ada yang bisa tumbuh berkembang dengan baik, tetapi ada juga iman yang layu, tidak berkembang, bahkan mati. Kalau bisa saya ilustrasikan seperti dua buah pot tanaman yang masing-masing berisi tanaman. Pot yang pertama adalah pot yang kita rawat, kita siram, kita pupuk dengan baik. Sedangkan pot yang kedua itu adalah pot yang kita biarkan saja. Beberapa waktu kemudian, jika kita lihat hasilnya, pot yang pertama pasti menghasilkan tanaman yang baik, bahkan bisa berbuah dengan baik. Sedangkan pot yang kedua, karena tidak terawat, maka dia akan tumbuh kurus, kering, kerdil, bahkan mati. Begitu juga dengan iman kita. Jika iman kita tidak kita pupuk dan kita bina, maka iman kita pun akan mati layaknya tanaman di pot kedua tadi. Lalu bagaimanakah cara mengembangkan iman dalam diri kita masing-masing? Apalagi saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Rasanya susah, banyak gereja ditutup, kegiatan lingkungan ditiadakan dan dihentikan, berbagai kegiatan rohani tiba-tiba yang berhubungan dengan tatap muka itu dihentikan. Terus bagaimana iman kita bisa berkembang? Kalau kita menyerah pasrah begitu saja dengan keadaan, mungkin iman kita akan seperti pot yang kedua tadi, mati. Tetapi kenapa COVID ada di zaman sekarang? Saya bilang beruntung. Karena zaman sekarang itu adalah zaman teknologi komunikasi yang canggih. Kita untuk mengembangkan iman tidak mati begitu saja. Kita bisa lewat berbagai macam media sosial, kita bisa lewat HP, kita bisa lewat televisi, dan lain sebagainya. Yang terutama, semua yang kita lakukan itu bisa kita lakukan di rumah, bersama keluarga kita. Salah satunya adalah mengikuti misa secara live streaming lewat YouTube, atau juga misa secara langsung lewat televisi-televisi. Juga kita bisa tetap mengembangkan iman kita dengan bersama-sama keluarga, berdoa bersama, membaca kitab suci bersama. Membaca kitab suci pun dapat kita lakukan bersama teman atau keluarga yang jauh dari kita lewat virtual karena adanya teknologi zaman sekarang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita punya niat dan kemauan, maka semuanya bisa kita atasi. Di tengah pandemi COVID ini, justru Tuhan ingin memurnikan keluarga kita. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan membuat keluarga-keluarga kita menjadi eklesia domestika, yaitu gereja-gereja keluarga atau mesbah keluarga. Nah, kalau sudah begitu, otomatis dulu mungkin kita ke gereja hanya 1 minggu sekali. Tapi dengan adanya pemurnian Tuhan yang menjadikan keluarga kita sebagai mesbah, kita bahkan bisa mengikuti misa setiap hari via live streaming. Bahkan kita punya waktu lebih banyak bersama keluarga untuk berdoa setiap hari. Itu salah satu positif yang kita ambil dari pandemi COVID-19. Menurut kitab suci Injil Lukas, bab 8 ayat 5-8 tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ dikatakan bahwa penabur itu menebarkan benih yang jatuh di 4 tempat. Tempat pertama, benih itu jatuh di tanah di jalan yang akan terinjak orang atau dimakan burung.
yang otomatis benih itu pasti tidak hidup. Yang kedua, benih itu jatuh di bebatuan. Benih itu tumbuh, tapi lalu mati karena kekurangan air. Kemudian benih yang lain jatuh di daerah semak belukar. Benih itu tumbuh beriringan dengan semak belukar yang akan tumbuh lebih subur. Dan akhirnya benih itu pun mati. Yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang baik dan subur dan akan menghasilkan buah berkali lipat. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kalau kita umpamakan iman kita seperti benih tadi, kita tadi pasti mengharapkan bahwa kita ingin benih kita jatuh di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah yang baik. Nah, caranya seperti yang telah saya katakan tadi. Tidak ada kata mustahil, tidak ada yang tidak bisa kita perbuat kalau kita ada kemauan, kalau Tuhan menyertai kita, karena semuanya pasti Tuhan telah atur. Keluarga sebagai pondasi dan dasar utama iman kita. Kalau menurut Injil Matius bab 18 ayat 20, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir bersama kamu. Nah, karena keluarga dijadikan oleh Tuhan Yesus dan dimurnikan, maka disitulah kita paling gampang untuk mengembangkan iman kita. Selain paling mudah, terjangkau, aman, semuanya pasti direstui oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa akan membimbing kita, memberkati umatnya, dan menumbuhkan iman kita jika kita punya usaha. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun semua serba terbatas, kita tetap ingin seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa Dia menginginkan kita untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna itu tidak instan, tetapi butuh perjuangan yang keras, butuh proses tahap dan tahap. Seperti yang tertulis di Injil Matius bab 5 ayat 48 bahwa Tuhan Yesus tuh ingin kita menjadi sempurna. Sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita ingin sempurna, kita ingin seperti pot pertama tadi, maka binalah iman di dalam keluarga kita. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati.